Bapak Ibu, selamat pagi, salam. Selamat datang dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah perjamuan kudus awal tahun 2026. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mohon bagi handphone yang belum di silent supaya jika ada notifikasi masuk tidak mengganggu kita semua. Baik Bapak Ibu, kita mengawali ibadah perjamuan kudus pada awal tahun 2026 ini. Mari kita meneduhkan diri kita di hadapan Allah, kita bersaat teduh. Mari kita sambut firman Tuhan dalam ibadah Minggu pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Kita pujikan terpujilah Allah. Awal tahun 2026 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kasih karunia menyertai saudara yang datang dalam nama Tuhan, damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Nas yang membimbing ibadah perjamuan kudus awal tahun hari ini diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Karena kebaikan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita telah mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang telah ditentukan Allah. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demi
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Lukas, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian segala benua dan langit penuh. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki kami lakukan dalam hidup kami. Berbicaralah bagi setiap kami Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Tuhan menyertai kamu. Amin. Jemaat Tuhan, kita siapkan bacaan firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang ketiga. Kita akan baca bersama Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Mari saya ajak yang bisa berdiri, kita berdiri. Saya akan bacakan untuk kita bagian firman ini. Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat 13 di bawah judul perikop rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku ini Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang bukan Yahudi. Memang kamu telah mendengar tentang penyelenggaraan anugerah Allah yang dipercayakan kepadamu kepadaku karena kamu.
yaitu bagaimana rahasia itu diberitahukan kepadaku melalui wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang rahasia Kristus, yang pada zaman orang-orang dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian anugerah Allah yang diberikan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitahukan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan melalui iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesengsaraanku karena kamu, karena kesengsaraanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Allah diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Persilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat. Pernah nggak pergi ke tempat yang baru pernah dikunjungi, apa karena tugas atau karena jalan-jalan? Saya percaya pernah lah ya. Kita pergi ke tempat asing yang baru pernah kita datangi. Biasanya sebelum kita pergi ke tempat itu apa yang kita rasakan? Penasaran, ya kan? Ada rasa takut nggak? Ada, karena kan namanya kita belum pernah nyampe ke situ ya. Pasti ada rasa takut atau ada rasa apa ya? Ini saya harus hati-hati nih, karena ketemu orang, apalagi yang kita datangi ini tempat yang berbeda latar belakangnya dengan kita. Gitu ya, misalnya kita pergi ke tempat yang baru, pasti ada rasa takut. Tapi saya mau tanya, bagaimana ketika kita udah nyampe di situ? Terus kita kenalan dengan seseorang yang dia katakan bahwa saya juga orang Kristen. Masih takut? Oh benar ya, rasanya sama ya. Biasanya kalau kita mulai kenalan terus bilang, oh saya, pertanyaan yang sering kali kalau saya naik Grab gitu suka ditanya, ibu Natalan apa Lebaran? Gitu kan, untuk tahu identitas gitu kan. Nah begitu, oh Natalan ya. Saya mau tanya, di tempat yang baru itu ketika kita ketemu dengan orang yang kita rasa sama dengan kita, ada rasa aman? Nah, ya. Lalu kita mulai rasakan, oh saya tidak sendiri, malah kita bilang ada keluarga saya di situ, ya kan? Padahal kenal pun enggak, gereja dimanapun kita enggak tahu, asal bilang saya orang Kristen saja, itu sudah membuat rasa aman bagi kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa muncul perasaan seperti itu? Saya kira bukan hanya saya ya, tapi saya rasa kita semua kalau punya pengalaman yang sama juga merasakan hal yang sama. Kenapa muncul perasaan seperti itu? Karena perasaan itu menyingkapkan bagi kita bahwa iman kita kepada Kristus tidak hanya bicara urusan kita pribadi dengan Tuhan. Ya, tapi iman kita kepada Kristus itu juga mengikat kita satu dengan yang lain. Sebagai satu keluarga Allah, atau yang kita kenal dalam istilah bahasa di Alkitab itu gereja sebagai tubuh Kristus. Oh iya, saya nggak kenal, bahasa mungkin pun beda, tapi waktu saya tahu itu orang Kristen, itu ada rasa, oh ada keluarga saya di situ. Nah ini perasaan yang saya kira muncul bagi setiap kita
yang menyebut diri orang-orang yang hidup dalam iman kepada Kristus. Tidak salah, malah perasaan itu ingin mengungkapkan kepada kita bahwa apa yang kita rasakan itu seharusnya kita pakai untuk menghidupi misi oikumenis. Ya, apa itu misi oikumenis? Tema kita hari ini bicara tentang panggilan gereja dalam misi oikumenis. Minggu lalu juga berat ya temanya. Baru masuk awal tahun tema udah berat-berat. Tapi tenang, nanti kita coba belajar untuk menyederhanakan itu dan kita tahu ya kita pulang dari gereja ini kita harus ngapain. Ketika kita belajar gereja dalam panggilan gereja dalam misi oikumenis. Maka pertanyaannya, apa itu misi oikumenis? Minggu lalu kita sudah dengar banyak apa itu misi, apa itu yang disebut gerakan oikumene. Maka misi oikumenis bicara tentang panggilan gereja secara keseluruhan. Tidak dibatasi oleh denominasi tertentu. Kan ada gereja aliran A, aliran B, aliran C. Begitu ya, kita tahu itu ya. Kalau kita ini aliran apa? Tidak tahu. Emang kita aliran apa? Protestan. Yang lain juga Protestan. Gitu ya. Memang kita tidak ada aliran. Aliran kita cuma aliran Yesus Kristus ya. Kita cuma percaya karena memang kita datang dari berbeda. Dulu sempat kita bahas di kalangan hamba Tuhan, kita GKO ini aliran apa? Ya lihat aja, datang dari latar belakang yang berbeda. Nggak bisa kita tentukan kita aliran apa. Yang pasti di GKO bicara tentang bagaimana bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Amin. Jadi kalau misalnya GKO, pernah nggak ngerasa orang bilang, kamu gerejanya mana? Saya GKO. GKO apaan sih? Oh pernah juga. Oh gitu ya. Terus kayak kita merasa waktu ditanya gitu apa rasanya? Kayak kita kecil sekali ya. Ya orang gak kenal kita. Emang penting kenal kita? Emang penting kenal GKO? Ya? Maka ketika kita bicara tentang misi oikumenis, kita bicara tentang panggilan Allah secara keseluruhan. Bukan untuk aliran tertentu. Bukan untuk denominasi tertentu, kelompok tertentu. Tapi untuk seluruh umat Tuhan, gereja, yang disebut sebagai metafora gereja tubuh Kristus, keluarga Allah, kita dipanggil untuk menjadi bagian, mengambil bagian bersama dalam melakukan misi Allah atau missio Dei. Apa misi Allah bagi dunia ini? Menghadirkan yang namanya damai sejahtera Allah, kasih Allah di dalam Yesus, dan keadilan Allah di tengah-tengah dunia ini. Minggu lalu kita belajar itu. Bahkan itu tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk alam semesta. Ayo siapa yang sudah mulai pisah sampah organik dan sampah non-organik? Jangan cuma kita dengar doang kan? Atau siapa yang sudah mulai beresin rumahnya? Kan kemarin kan gitu ya? Atau ada yang tersinggung, pendeta ini pernah datang ke rumah saya berantakan, saya nggak suka Bu Pendeta ngomong kayak begitu. Harus ngomong supaya kita belajar melakukan pertobatan ekologi bersama-sama. Amin. Tersinggung? Oh mau lagi saya kasih bikin singgung lagi sedikit. Ya, bagus kalau tersinggung berarti kita tahu diri. Oh ya ada yang harus saya bereskan. Jangan sampai saya bilang saya orang Kristen, tapi orang lain melihat gaya hidup saya kok jauh banget dari iman Kristen. Kalau saya ingat itu, saya tahu di agama lain itu ada yang dibilang kebersihan adalah bagian dari. Nah tahu tuh, ajaran di sana tahu. Tapi kita nggak pernah lakukan itu, gitu ya. Padahal itu pun bagian dari bagaimana kita melakukan misi oikumenis, bagaimana kita melakukan misi Allah bagi alam semesta ini. Hal sederhana saja. Kembali, jadi misi oikumenis bukan soal kita menyamakan gereja semua jadi sama. Kemarin itu saya bilang awal abad ke-20 itu mulai ada yang namanya gerakan oikumene. Bagaimana gereja-gereja dipanggil bersama untuk memandang satu hal yang menjadi fokusnya agenda Tuhan bagi dunia. Yaitu melalui gereja yang berbeda, kita bisa bersatu untuk menjalankan misi Allah di dunia ini. Maka misi oikumenis bukan soal menyamakan gereja yang menjadi sama, tapi bagaimana dalam perbedaan-perbedaan yang ada, latar belakang ajaran, latar belakang tradisi, latar belakang pembentukan gereja yang berbeda itu, kita bisa bersatu untuk melakukan apa yang menjadi misi Allah. Hadirkan damai sejahtera di tengah dunia ini. Bapak Ibu, bekerja sama dengan orang yang berbeda gampang apa susah? Gampang-gampang susah, iya kan?
Karena kalau kita kedepankan yang namanya perbedaan, itu akan susah bagi kita untuk bekerja sama. Tapi yang kalau kita kedepankan adalah nilai Allah, maka mau gereja aliran apapun, pasti bisa bekerja sama dengan baik. Untuk melakukan apa yang menjadi missio Dei atau misi Allah. Sehingga misi oikumenes itu bisa kita lihat ketika gereja tidak sibuk untuk membanggakan identitas dirinya. Ya, saya juga berdoa GKO tidak. Walaupun nama kita, kalau orang bilang GKO, apa itu GKO? Gereja kurang orang atau bagaimana itu? Oh, gereja Kristen Oikumene. Apa itu gereja Kristen Oikumene? Tapi kalau kita sebut nama beberapa gereja yang datang dari aliran mainstream gitu ya. Misalnya kalau saya sebut satu aja, GPIB, semua pasti tahu. Ya kan? Atau sebut HKBP, semua pasti tahu. Tapi kalau ditanya dari mana GKO? Apa itu GKO? Ya. Bilang aja begini, itu gereja secara organisasi. Kami datang dari latar belakang yang berbeda. Tapi saya dan kamu ditugaskan untuk melakukan missio Dei atau misi Allah. Kadang-kadang ngomong kayak begitu aja. Supaya orang bilang, gerejanya gak terkenal tapi dia jalankan misi Allah. Haleluya. Ya kan? Saya bilang, GKO tuh begini. Ayo GKO itu kami ada di sini. Udah, saya dan kamu, kita boleh berbeda dalam hal nama gereja. Tapi ingat, kita adalah satu dalam melakukan missio Dei. Nggak usah pakai misi Allah, pakai bahasa-bahasa agak-agak ini keren aja. Untuk melakukan missio Dei. Apa itu missio Dei? Sini duduk saya jelaskan. Langsung GKO luar biasa gitu ya. Bukan GKO-nya luar biasa, Tuhan Yesusnya yang luar biasa. Itu dia. Maka misi oikumenis itu bisa dilihat ketika kita tidak membanggakan identitas diri gereja kita. Kita tidak membanggakan segala sesuatu yang kita punya. Tetapi melalui perbedaan yang ada, kita berjalan bersama untuk melayani masyarakat tanpa syarat. Ya. Dan membuka diri kepada sesama yang berbeda. Berbeda dalam hal aliran gereja, berbeda juga dalam hal iman kepada Tuhan. Karena kita berdampingan dengan orang-orang yang juga berbeda agama dengan kita. Tapi di mana kita hadir, di situ kita menghadirkan damai sejahtera Kristus di tengah dunia yang mudah sekali terpecah karena perbedaan. Gitu ya. Kalau kita lihat baca-baca berita itu, banyak sekali orang gampang disulut dengan sebuah perbedaan. Bahkan sekarang ini kan kekuatan yang paling kuat itu ada nih netizen. Betul kan? Nah netizen ini kalau pegang missio Dei, itu terjadi loh misi oikumenis. Tapi yang terjadi kalau saya baca komentar-komentar orang, rata-rata ini biang-biang perpecahan semua. Iya hajar aja itu. Ini kan sekarang yang lagi viral itu kan. Yang apa namanya, udahlah pokoknya tahu lah kita ya. Yang urusan mata mengantuk dan segala macam itu. Ini kan lagi viral itu. Saya begitu baca komentar, saya tuh paling kepo ya baca komentar orang untuk lihat. Siapa tahu ada orang GKO di situ kan. Dan ada orang GKO di situ, puji Tuhan komennya itu benar. Ada loh orang GKO, jangan unfriend saya ya. Ya, ada orang GKO di situ, saya bilang, ini kan nggak berteman sama saya gitu ya orangnya. Oh puji Tuhan komentarnya benar. Kalau misalnya komentar, iya tuh memang kurang ajar seperti itu. Ya nggak apa itu fungsi kita di tengah-tengah medsos. Ya kan? Harusnya komentar kita membawa orang kembali pada cara berpikir yang benar. Bahwa di tengah perbedaan kita bisa melihat segala sesuatu yang baik. Kalau ada orang yang bully orang lain, nggak usah kembalikan kepada standar yang benar, gitu ya. Jangan kita juga iya sih emang kelihatannya juga begitu, nggak usah. Karena di situ kita dimanapun kita ada, kita sedang mengerjakan missio Dei atau misi Allah. Nah, kalau saat ini kita lihat tidak sedikit pun gereja juga terpecah. Karena saling membanggakan identitas denominasi masing-masing. Bapak Ibu pernah dengar kan orang suka bilang begini, GKO kalau kami itu begini ya, kami itu murni, gereja yang murni berangkat dari firman Tuhan. Sehingga hal-hal yang tidak ada pada firman itu tidak kami lakukan. Contohnya, kalau di situ bikin ini kami nggak lakukan karena nggak ada di firman. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya kasih satu contoh ya, contoh. Kami tidak melaksanakan Natal karena itu tidak ada di firman. Itu urusanmu. Bukan berarti bilang kalau yang melaksanakan Natal itu berdosa, enggak. Artinya, kami tidak laksanakan perjamuan kudus anak.
Karena itu tidak ada di firman, itu urusanmu. Atau kami laksanakan itu urusanmu. Kenapa? Karena kamu sudah banyak belajar tentang hal itu dan juga memberikan edukasi bagi jemaat. Di GKU kita belum ada perjamuan kudus anak. Ya kan? Bahkan kalau belum CD pun, ya, itu sebagai standar untuk kita ikut perjamuan kudus. Lalu ada yang bilang begini, sok-sok aja. Belum tentu yang sudah CD juga hidupnya kudus untuk ikut perjamuan. Lah, jangan itu yang dipakai. Karena rumah tangga kita masing-masing punya aturan, betul? Ada rumah yang kalau masuk pakai sepatu nggak apa-apa, tapi ada yang mesti buka, misalnya. Dan itu kan aturan kita masing-masing ya. Cuma saya kalau datang, Ibu Pendeta pakai sepatu aja, dalam hati aku saya baru injak becek ini nanti hancur ini, karpet-karpet kalian. Cuman karena pendeta jadi disuruh masuk pakai sepatu. Saya tahu diri juga gitu loh. Saya buka aja. Ini saya baru habis injak becek ini. Artinya kan kita punya standar masing-masing ya. Seperti itu yang saya mau bilang. Masing-masing kita punya aturan. Tapi mari ketika kita datang ke tempat lain, kita ikut aturan yang ada di situ. Nah, bicara tentang membanggakan diri, identitas denominasi yang seringkali membatalkan panggilan gereja dalam misi oikumenis, itu seringkali terjadi ketika kita merasa lebih eksklusif dari orang lain. Ya, atau kita merasa orang lain lebih baik dari kita, atau kita lebih baik dari orang lain. Makanya gereja ada bukan supaya kita itu dipuaskan semua keinginan kita. Saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita datang di gereja bukan supaya semua keinginan kita terpuaskan. Kalau mau ikut keinginan kita terpuaskan, gak ada puas-puasnya kita datang ke gereja. Betul? Musiknya begini, pendetanya begitu, kursinya kurang empuk. Misalnya gitu kan. Ini lagunya gak familiar. Gak akan terpuaskan. Tapi kalau kita datang terus kita bilang begini, di tempat ini saya diperlengkapi untuk keluar melakukan missio dei. Kita akan ketemu dengan pesan Tuhan bagi hidup kita. Maka ketika gereja saling membanggakan identitas denominasi, kita nggak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara pernah dengar orang bilang gini, Ibu gerejanya di mana di sini? Itu beda ya sama gereja yang ada di sono. Pernah kan? Gitu ya. Bahkan kita pernah lihat di satu wilayah, GKU juga termasuk ada di situ ya. Itu berdiri beberapa gereja yang berdampingan satu dengan yang lain. Pernah lihat? Pernah ya? Apalagi kalau kita pergi, kalau di Depok ini paling terkenal itu di jalan apa dia nama itu? Yang ada tenda biru itu. Jalan apa? Siliwangi. Ya kan? Ya kan? Saya tahu karena kan dibilang sama jemaat, ada tenda biru, bukan tenda biru usaha tahu lah kita kan, ada bor-bor juga sebelah belakang situ kan, sekarang sudah ada Tambar Lihe di belakang, persis belakang Hermina, gitu. Pak Sanyoto ketawa soalnya kita dua kemarin baru dari sana itu maka Tambar Lihe. Nah artinya begini, kalau kita lihat, kok bingung nggak kalau orang yang nggak tahu Kristen? Bingung kan? Kok gereja beda-beda ya? Bahkan kalau kita lihat di beberapa, ada 2 GKO yang kita punya di daerah Jabodetabek khusus Bekasi, itu berdampingan dengan beberapa gereja yang lain, yang denominasi lain gitu ya, atau yang berbeda nama gerejanya, walaupun mungkin kita sama. Nah pasti orang yang gak ngerti Kristen, dia akan bingung. Kok gereja beda-beda ya? Kok banyak aliran? Itu aja udah bikin kita bisa batal misi oikumenis. Tapi kalau yang dilihat adalah meskipun kita berbeda, tapi kita melakukan segala sesuatu secara bersama-sama bagi kemuliaan Allah, itu akan membuat orang bisa mengerti bahwa meskipun gereja berbeda, tapi mereka melakukan sesuatu yang datang dari ajaran Yesus Kristus. Amin. Ya. Bapak Ibu jujur, kalau berdampingan dengan orang yang berbeda gereja dengan kita, terganggu enggak? Enggak ya? Doa saya GKU enggak begitu ya. Mau berbeda atau apa. Besok tanggal 17 itu ada ibadah Natal Pemuda. Dan itu diundang gereja-gereja PGS. Itu satu langkah yang baik. Untuk kita mengenal
gereja-gereja yang ada dalam lingkungan kita. Nah, atau ada gereja yang merasa lebih rohani karena liturginya teratur, tertata rapi. Yang lain merasa kurang dalam. Karena kalau kita itu lebih hidup, ibadahnya lebih ekspresif. Nah, bayangin kalau itu menjadi bagian-bagian yang kita pertahankan sebagai perbedaan yang lebih benar satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingat waktu saya masih kecil, ini bicara perbedaan ya. Waktu saya masih kecil ada satu tante tuh biasa datang ke rumah, ketemu oma saya, dia bawa buku-buku rohani untuk oma saya baca. Lalu saya tanya begini, itu siapa oma? Kok nggak pernah ada di gereja? Oh bukan, itu dia gereja tepuk tangan. Oma saya bilang begitu. Pernah dengar istilah itu? Dia nggak gereja kita, dia gereja-gereja tepuk tangan. Lalu saya cari tahu, saya masih kecil, saya gereja tepuk tangan ini aliran apa? Oh ternyata begitu saya, karena kalau di tempat asal saya dulu itu tidak ada gereja lain selain gereja yang kami ada gitu ya. Saya dulu dari GPM, Gereja Protestan Maluku. Dan itu jarang sekali kita lihat ada gereja lain selain, sekarang aja baru sudah mulai banyak. Jadi kalau dulu dibilang, jangan, itu gereja tepuk tangan. Saya sempat terdoktrin bahwa, gereja tepuk tangan itu gereja sesat. Padahal sekolah minggu kan kita juga tepuk tangan gitu ya. Itu gereja sesat. Begitu saya datang keluar dari Ambon, ini yang dibilang gereja tepuk tangan. Loh mereka juga bahas tentang Yesus Kristus kok. Iya kan? Berarti ada bagian yang mereka pelajari secara sendiri, ada yang kita pelajari, tapi Alkitab tetap sama. Dan itu yang membuat kita bisa melakukan misi oikumenis. Nah, bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal 3 secara khusus mengingatkan kita bahwa gereja ada untuk menyatakan hikmat Allah yang beragam, bukan kehebatan kelompok masing-masing. Saudara perhatikan ayat yang ke-10, supaya kita bisa melihat jangan sampai identitas gereja lebih dibanggakan daripada Kristus Yesus. Ya, karena kita sedang bergerak bersama pada misi Allah. Ayat 10 kita baca sama-sama, demikian firman Tuhan. Supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah. Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Apa maksud ayat ini? Sederhananya Paulus mau bilang begini. Jemaat atau dalam istilah kita sekarang gereja ada untuk menjadi sarana yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan hikmatnya yang beraneka ragam. Apa itu hikmat Allah yang beraneka ragam? Itu bicara tentang kebijaksanaan Allah yang kaya dan luas. Yang kalau orang lihat itu orang mengenal siapa Tuhan melalui gaya kehidupan kita. Jadi gereja ada untuk menjadi sarana yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan hikmat Allah. Melalui gereja, Tuhan bekerja dengan berbagai cara untuk menghadirkan keselamatan dan pemulihan. Saya kasih contoh sederhana dalam kehidupan kita bersama GKO. Bagaimana kita bisa menyatakan hikmat Allah yang beragam, khusus dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu, kita semua berbeda latar belakang ya. Ya kan? Ada yang mungkin dari kecil udah di Jakarta, gaya hidupnya berbeda. Ada yang mungkin kita datang dari daerah kita masing-masing, gaya kita juga berbeda. Kita punya berbeda latar belakang keluarga, suku, budaya, pendidikan, cara berpikir. Tapi lihat, sejumlah kita yang ada di sini kita bisa duduk bersama memuji Tuhan. Amin ya. Tanpa kita lihat, itu dari sana, itu dari sini. Enggak. Ketika kita ada dalam gereja, kita bisa hidup bersama dalam satu ruangan, melayani bersama, dan saling menolong sebagai keluarga Allah. Dalam Efesus 3 ayat 10, ini menjadi nyata bahwa melalui gereja itu perbedaan tidak menjadi pemecah, tapi mempersatukan kita. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan, ada yang sama enggak? Dilihat istrinya, ya sama aja. Yang berbeda latar belakang. Ada kan? GKO itu unik ya. Karena kita datang dari asal gereja juga berbeda-beda. Jadi kalau sudah datang masuk GKO, pakai baju GKO, jangan pakai asal kita masing-masing. Kalau di gereja kami dulu itu nggak boleh yang kayak begini. Sudah tinggalkan itu. Pakai baju baru. Karena kita ada dalam keluarga bersama. Supaya tidak terjadi cara berpikir yang berbeda. Ya, karena itu seringkali terjadi Bapak Ibu.
Apalagi kalau kita datang dari mayoritas tempat yang sama. Nah itu gaya kita pun akan mengarah ke situ. Tapi saya bersyukur secara khusus GKO Depok 1 kita berbeda tapi bisa hidup bersama. Amin ya. Apa buktinya? Nggak ada kan yang saling menjelekan dari segi budaya. Mungkin gaya bicara kita bisa berbeda. Gaya bicara saya dengan gaya bicara siapa di sini yang berbeda dengan saya ya? Semua kayaknya ya. Gaya bicara saya mungkin bisa suara saya dari sini nyampe ke belakang tanpa mikrofon kedengaran. Karena memang dari dulu harus berlomba dengan ombak. Jadi memang besar. Apa ya orang bilangnya? Tenggorokan sudah terbuka besar. Tapi contoh Pak Eko kalau bicara. Misalnya, kita persiapan majelis yang paling suka protes yang bilang begini, kencang suaranya Pak Eko. Gitu ya, karena nggak kedengaran. Lalu apakah dengan demikian saya bilang saya lebih baik daripada Pak Eko? Nggak kan? Tapi saya belajar, oh iya ya, saya coba sama. Mari Bapak Ibu, aduh nggak bisa. Kemarin saya coba tuh Pak, saya bilang gini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Nggak bisa, yang ada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, ya gitu kan. Saya nggak bisa jadi Pak Eko, nggak bisa. Maaf ya Pak Eko, saya kasih contoh karena memang begitu sih Pak, gitu ya. Dan itu nggak bisa kita bilang bahwa, aduh, nggak bagus yang begitu. Enggak, memang dari sononya sudah begitu. Ya, kalau orang baru pertama kali datang gereja, dia bilang, ini pendeta marah-marah melulu. Ya memang dari sononya semua perkataan kita selalu diakhiri dengan tanda tanya. Kenapa? Hei, iya kan? Tapi saya bersyukur waktu saya masuk GKO Depok 1, perbedaan itu bisa disatukan dan kita bisa saling terima satu dengan yang lain. Amin. Iya kan? Juga kita tidak menjudge bahwa oh itu nggak bagus itu budaya orang itu. Enggak. Buktinya kita pernah bikin papeda dan kita makan sama-sama. Ya kan? Pernah ada lansia itu bikin bubur Manado dan kita makan sama-sama. Nggak ada yang bilang begini, lidah saya nggak cocok sama bubur Manado. Ya sudah makan kerupuk saja. Tidak usah makan bubur Manadonya gitu kan. Tapi yang nggak ada komentar itu loh. Saya bersyukur sekali ada di sini. Apalagi kalau ada panggang. Saya yakin nggak ada yang tolak itu. Kecuali memang dia sudah tahu diri darah tinggi. Gitu ya. Tapi semua akan makan sama-sama. Itulah gereja. Itulah hikmat Allah yang beragam. Dan kita bisa hidup bersama di tempat ini. Karena ada sesuatu yang mengikat kita. Dan perpecahan yang seringkali terjadi di gereja itu justru melemahkan kesaksian kita sebagai tubuh Kristus. Ya. Doa saya ketika kita ada di tempat ini, lingkungan ini diberkati melalui kehadiran kita. Ya kan? Bapak Ibu mungkin ketika parkir, nggak dapat tempat, mungkin di sana kita permisi sama orang, itu bagian dari kita melakukan sesuatu yang baik, itu nilai ilahi. Jangan kita anggap begini, ini lingkungan gereja saya mau parkir di mana saja terserah, enggak. Setidaknya ketika kita menegur orang lain, itu bagian dari tanggung jawab kita untuk menjalankan misi Allah. Tidak hanya itu, gereja juga, ini satu hal lagi. Beragam hikmat Allah bicara tentang di gerejalah kita belajar untuk hidup dalam kekudusan. Ya, kita hidup dalam kebenaran Allah. Sehingga keluar dari tempat ini standar itu sama. Bapak Ibu pakai ketika di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di tempat pendidikan kita tetap hidup dalam kekudusan Allah. Dan hidup dalam kekudusan bukan hal sepele di hadapan Allah. Itu hal yang paling utama Tuhan mau dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Amin. Sehingga mari pulang dari tempat ini, panggilan gereja dalam melakukan misi oikumenis nggak usah besar-besar, sederhana saja. Tindakan kecil menghadirkan kasih, itulah misi oikumenis yang sedang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika gereja dalam hidup dalam kekudusan, kasih, kesatuan, bukan hanya dunia yang melihat karya Allah, tetapi seluruh alam rohani pun menyaksikan bahwa Kristus adalah Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, di awal tahun ini setiap kita datang pada Tuhan, mari Tuhan murnikan hati kita, supaya kita tidak punya sikap eksklusif dan egois, dan Tuhan memampukan kita untuk hidup bersama di dalam perbedaan. Kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk terus-menerus diperbaharui melalui firman-Mu, bahwa kami dipanggil, gereja dipanggil untuk melaksanakan misi oikumenis. Di tengah perbedaan yang kami punya, yang ada di antara kami tidak jadikan perbedaan itu sebagai sumber perpecahan. Tapi kami boleh menyaksikan di tengah perbedaan kami menyatu untuk melakukan misi Allah, yaitu menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini sebelum kami ambil bagian dalam perjamuan kudus, Bapa ampunilah setiap kami segala dosa dan kelemahan kami. Sucikan hati kami dari segala keegoisan, merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa bahwa keluarga kami lebih baik dari orang lain, budaya, adat istiadat kami lebih baik dari orang lain. Hari ini kami melepaskan itu semua dan percaya bahwa kami semua dipersatukan dan diikat oleh tali kasih Kristus. Dan di dalamnya kami belajar untuk bertumbuh bersama, untuk melakukan hal-hal kecil, melakukan yang didasarkan pada kasih Kristus sebagai tanda kami melakukan misi oikumenis dalam kehidupan kami. Satukan kami sebagai satu tubuh Kristus dan mampukan kami hidup sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Menjadi gereja GKO Jemaat Depok 1 yang menghadirkan kasih dan damai sejahtera-Mu di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Kesahan 368 bait yang ketiga. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal nama-Mu penebus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam Sinode GKO dalam jemaat-jemaat lokal di awal tahun ini. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan sampai 26. Firman-Nya berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, dengarkanlah arti perjamuan kudus. Yang pertama, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Yang kedua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Yang ketiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Yang keempat, perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Dan yang kelima, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Sebagai nyanyian persiapan kita, nyanyian penyerahan, kita naikkan pujian Kidung Kesahan 236 bait yang pertama. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku.
sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelut yang kerap merindukan di ufuk timur pagi mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita makan dan minum dari meja perjamuan Tuhan hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berserah dan jiwa yang hancur sambil memohon pengampunan dari Tuhan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya atau menerima peneguhan sidi. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini.
Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Sambil berjabat tangan, kita memberkati rekan di samping kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah.
Mari kita mengangkat roti kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah terpecah di atas kayu salib guna keampunan segala dosa kita sekali untuk selamanya. Makanlah saudara dengan penuh ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, anggur yang tercurah ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah. Silakan. Jinai.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat sloki kita masing-masing. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah di atas kayu salib untuk menghapus segala dosa kesalahan kita. Dan itu terjadi sekali untuk selama-lamanya. Sekarang minumlah dengan penuh ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat perjamuan kudus hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur khusus perjamuan dengan mempergunakan amplop yang berwarna merah. Dan sambil juga Bapak Ibu mengembalikan sloki. Dan persembahan syukur ini akan diiringi oleh musik.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pelaksanaan atau pelayanan sakramen perjamuan kudus awal tahun untuk GKO hari ini telah dilayankan untuk kita, dan kita akan mempersiapkan diri kembali untuk ambil bagian dalam undangan meja perjamuan Tuhan dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung yang akan dilaksanakan tanggal 3 bulan April di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Setelah kita mengikuti perjamuan kudus, baiklah kita menaikkan pujian kepada Allah Bapa. Saya mengajak kita semua untuk berdiri, yang bisa berdiri. Sambil kita menaikkan puji-pujian kita dengan berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita dan menaikkan beberapa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini dan di sepanjang hari kehidupan kami, karena kami merasakan kasih setia rahmat Tuhan, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami masuk di tahun yang baru dengan sebuah komitmen yang baru. Bagaimana kami tetap memandang kepada Tuhan dan tetap ingat apa yang menjadi misi Tuhan bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga dan gereja. Di mana kami ditetapkan untuk mendatangkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan di mana kami ada. Orang lain berjumpa dengan kasih dan damai daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami juga telah ambil bagian di dalam undangan meja perjamuan kudus yang dilayankan dalam GKO secara sinodal dari semua jemaat-jemaat lokal yang ada di GKO. Mengawali tahun ini kami memulai dengan melayankan perjamuan kudus sebagai tanda dan meterai bahwa kami adalah milik Engkau ya Tuhan. Kami dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus, dan oleh karena itu kami punya jaminan keselamatan kehidupan yang kekal, di mana kami hidup bersama-sama dengan Tuhan, baik ketika kami ada dalam dunia ini maupun nanti di dalam kekekalan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami datang hendak menaikkan beberapa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Papa Raymond H. Waubun, keluarga Saudara Dian Rahmadi Purnomo, keluarga Bapak Ferdinand Taek, keluarga Bapak Domen Slesil, keluarga Bapak Dedi Antonius Andriawan, keluarga Bapak Christopher Tampani, keluarga Ibu Julia Talisman, keluarga Bapak Delvina Tonis, keluarga Bapak Yohanes Misa, dan keluarga Bapak Fridus Amisa. Tuhan memberkati 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal setiap keluarga dengan apa yang digumuli, apa yang dibawa kepada Tuhan dalam persekutuan doa keluarga maupun secara pribadi. Kami serahkan anak-anak dalam kehidupan keluarga masing-masing ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka masa depan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh pelayan Tuhan dalam gereja-Mu di tempat ini. Tuhan biarlah setiap kami yang telah memberi hidup kami untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam gereja-Mu, baik sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus komisi, pengajar remtar, pengasuh sekolah minggu, bahkan pelayan dalam setiap ibadah minggu, tim multimedia, tim musik. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami pada Tuhan dan pakailah untuk berguna bagi pekerjaan Tuhan dan pelayanan dalam kehidupan gereja-Mu. Dan biarlah kami juga boleh memberikan kehidupan teladan iman yang baik sehingga kami sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa bagi setiap umat Tuhan yang sampai dengan hari ini terus bergumul, baik yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup,
ibu-ibu yang sedang mengandung, bahkan keluarga yang mendambakan keturunan, anak-anak kami yang sudah meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, kami tetap bawa segala pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami meminta, Tuhan bekerja untuk menyatakan kuasa Tuhan. Di atas semua permohonan kami, biarlah apa yang Tuhan rencanakan kami terima itu semua dengan penuh ucapan syukur. Kami juga berdoa bagi pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali agar semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan kami tetap mendoakan jemaat Tuhan yang sedang sakit, berada dalam proses pemulihan. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Yudiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Deca Erna Mantiri Sudarno, Ibu Yosefin Hetarion Suwarno, Ibu Lisya Murtini Asa Dadiara, Bapak Budianto, Bapak Tukiar Pranoto Saputro, Ibu Lukertina Borumanurung, Bapak Yakonias Marwanaya, dan Ibu Adriana Yiska Sri Suhartika Marwanaya. Kami doakan Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami yang masih ada dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Satu hal yang kami percaya, kuasa Tuhan berlaku atas tubuh jasmani saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang sakit. Dan dalam iman kami boleh berkata mereka sudah mengalami kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Dan semua proses pengobatan yang dijalani dengan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Dan boleh bersaksi tentang kuasa Tuhan yang mengalir melalui pergumulan sakit penyakit ini. Kami juga bersyukur bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Bapak Januar Aribona Hutauruk, Bapak KS Taek, Ibu Uce Yohbet LM, Saudari Penatua Dr. Mesati Magdalena Gule, Saudara King Alexandro Hamerti Nusi, Leroy Getsemani Harlen Nusi, Bapak Yani Ferdinand Talaen, Saudara Edward Erikson Siringoringo, dan Saudara Yonatan Anggiat Pahotan Sinaga. Ya Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, sukacita damai sejahtera Tuhan menaungi mereka di usia yang baru. Bahkan kami juga mendoakan Sinode GKO, seluruh jemaat Tuhan yang sedang melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan juga diberi hikmat yang daripada Tuhan, agar dapat menjalankan tugas panggilan dengan penuh rasa tanggung jawab dan hidup dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal anak-anak pemuda kami pada tanggal 17 Januari. Biarlah seluruh persiapan yang dilakukan diberkati oleh Tuhan, sehingga melalui acara ini misi oikumenis itu boleh terjadi melalui persekutuan anak-anak muda yang berada di wilayah Depok ini ya Tuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, secara khusus saudara-saudara kami dalam pemulihan pasca bencana alam. Tuhan memberkati mereka, bahkan juga pemerintah kami agar diberi hikmat sehingga segala sesuatu yang boleh dikerjakan hanya untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini juga mau berdoa bagi salah satu suku yang terabaikan di Indonesia. Kami berdoa untuk suku Penghulu yang merupakan salah satu suku yang dianggap sebagai penduduk asli Provinsi Jambi. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan membebaskan mereka dari segala ikatan kuasa kegelapan, pekerjaan iblis. Roh Kudus menghancurkan segala kuasa itu sehingga belas kasihan Tuhan boleh terjadi bagi orang-orang di suku Penghulu. Dan ada banyak pekerja-pekerja Injil yang boleh memberitakan Injil kepada suku ini. Dan biarlah orang-orang suku Penghulu dapat membuka hati dan pikiran mereka untuk menerima berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh mengalami itu secara pribadi dan juga dalam komunitas orang-orang Penghulu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Semua kami yang hadir hari ini ya Tuhan, kami percaya kami pulang dengan penuh sukacita karena berkat Tuhan menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami. Dan pakailah hidup kami ya Tuhan, agar kami melakukan misi Allah dimanapun kami berada. Dengan cara yang Tuhan kehendaki, hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anaknya, dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya dalam 1 Korintus 6 ayatnya ke-20 demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri,
Kita doakan persembahan yang sudah dikumpulkan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran, kekayaan, kehormatan, dan keagungan. Terpujilah Engkau dari kekal hingga kekal. Sekarang kami memberi persembahan yang asalnya daripadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda syukur karena kami telah menerima yang terbaik darimu. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan untuk pelayanan dalam gerejamu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat dan kehidupan, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, karena di luar masih hujan, jadi nanti untuk salam presbiter kita akan lakukan di depan. Gitu ya Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kita naikkan pujian Kidung Kesan 745 bait 1 dan 3. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh.
Saat teduh selesai, demikian beda kita. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.